Jadi kratom ini kalau di bahasa lainnya itu daun purik, daun purik ya. Biasanya tanaman ini tumbuh di daerah-daerah tropis ya, di Indonesia. Jangan sampai nanti di Indonesia sudah regulasi yang legal kan, tapi ketika di negara tujuan ternyata nggak legal, ilegal ya. Itu jadinya nanti malah diekspor balik lagi. Jadi istilahnya kalau kirim-kirim ini regulasi baik di negara tujuan sama di negara Indonesia tuh harus sejalan supaya misalnya barangnya bisa keluar dengan aman dan masuk di sana dengan aman. Akhirnya buyer dan seller sama-sama senang, sama-sama cuan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Export Talks. Nah, di acara Export Talks pada hari ini kita akan membahas salah satu komoditi yang sekiranya cukup nggak banyak dikenal orang, cuma potensinya itu cukup tinggi di negara luar. Nah, kira-kira komoditi apa sih itu? Cirinya tuh ini digunakan sebagai obat herbal. Nah, untuk lebih lanjutnya ikuti terus Export Talks pada hari ini. Pada Export Talk kali ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan juga berkecimpung di komoditi yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini saya sebagai pembawa acara, nama saya Sandi Ahmadio, saya dari tim media, dan narasumber kita ini bisa perkenalkan, Bang? Oke, nama saya Anas Ulul Azmi, bisa dipanggil Anas. Saya dari saya bilang trader lah, tapi khususnya lebih komoditi pertanian ya. Komoditi pertanian. Komoditi pertanian. Nah, yang akan kita bahas ini adalah komoditi kratom. Teman-teman udah pada tahu belum kratom itu apa? Nah, coba Bang Anas bisa ceritain nggak sih Bang, kratom itu apa? Oke. Kratom ini ya masuk komoditi pertanian ya, maksudnya mungkin baru booming itu 2016 lah ya. 2016. Jadi kratom ini kalau di bahasa lainnya itu daun purik, daun purik ya. Biasanya tanaman ini tumbuh di daerah-daerah tropis ya, di Indonesia, di Malaysia, Thailand, negara-negara Asia Tenggara banyak kan. Nah, namanya kratom itu Mitragina speciosa. Nah, tanaman ini biasa digunakan sama masyarakat itu untuk obat-obatan herbal. Obat-obatan. Jadi kratom itu ini tergolong jenis komoditi buat obat-obatan ya, obat herbal. Obat herbal sih. Biasanya masyarakat tuh diseduh, dijadiin dijadikan kayak teh gitu daunnya. Daunnya terus bubuknya seduh gitu aja. Nah, kalau penggunaannya sih banyak ya. Kalau di Bengkulu itu katanya bisa meredakan sakit perut, diare, bengkak. Di Sulawesi Barat daunnya tuh juga bisa digunakan. Mereka meyakini ya untuk mengobati buang air besar, terus juga buang air besar yang sampai berdarah gitu ya. Terus kemudian disulan juga. Kemudian di Kalimantan Timur itu juga mereka mempercayai ini bisa buat menghaluskan wajah gitu kan. Iya. Dipakai di muka atau gimana tuh? Iya, mungkin buat masker kali. Masker kratom itu maksud kratom ya. Intinya buat herbal lah, banyak manfaatnya bagi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri ya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Paling banyak itu di daerah Kalimantan Barat, ada Pontianaknya, di Kapuas Hulu, paling banyak di sana. Terus baru juga di daerah-daerah Sumatera, kemudian di Bali. Kalau kita kenalnya sih kratom Borneo gitu kalau orang-orang luar ya. Kratom Borneo atau kratom Kapuas Hulu gitu. Yang kenalnya. Kalau di Pulau Jawa ada nggak tuh Bang kratom?
Ada tapi mungkin belum masif ya ditanam ya. Banyak kan sih memang di Kalimantan itu sampai kan bupatinya turun tangan juga kan untuk apa namanya petani-petani itu menanam keraton gitu. Kalau bisa kita lihat di data ya, hampir di 14 kecamatan di Kapuas Hulu itu ya ada 70% petani karet atau nelayan di sana itu telah mengalihkan mata pencariannya ke keraton. Karena memang untuk kebutuhan pasar ekspor ya di keraton ini. Kalau untuk domestiknya paling belum seberapa lah gitu. Memang tujuannya untuk ekspor sih. Ya, berarti pusatnya di Kalimantan itu ya Bang? Iya, Kalimantan. Kapuas Hulu lah. Nah tadi kan ngomongin ekspor keraton nih Bang. Nah di sana tuh potensi ekspornya emang seperti apa tuh Bang sampai 70% petani karet tuh beralih menjadi petani keraton. Kayaknya gede banget nih Bang potensi ekspornya nih Bang. Betul, karena keraton ini kalau di luar negeri itu untuk pengobatan medis ya. Karena dia itu apa namanya bisa mengobati kecanduan gitu ya, kecanduan narkoba itu bisa menggunakan keraton juga. Buat kedokteran, terapi. Buat terapi. Terus juga di masyarakat di US sana juga keraton itu udah kayak apa namanya, kayak minuman herbal seduhan gitu, jadi bubuk gitu dijadikan kayak minuman gitu. Mungkin keraton tea lah rasanya, teh keraton lah. Rasanya kira-kira kayak apa tuh? Pernah coba sih ya, rasanya seperti itulah. Kayak apa tuh Bang? Ya kalau ada teman-teman yang mau nyobain keraton ya mungkin dicari di marketplace, mungkin beberapa ada yang jual bisa ya cobain. Untuk awal sih memang waktu awal-awal booming itu bahkan sampai kirim ratusan ton kan ke sana. Memang pasar utamanya Amerika. Tapi begitu ada apa sih namanya perbedaan lah antara regulasi kebijakan pemerintah dengan penelitian nih apakah keraton ini masuk ke psikotropika gitu kan, mungkin isu-isunya antara kebijakan dari BNN sama kebijakan dari Kemenkes ya. Nah mungkin dari di situ juga negara-negara yang tadinya impor ya itu akhirnya juga banyak beberapa negara itu yang kemudian memasukkan keraton itu ke apa namanya komoditi ya atau produk ilegal gitu dalam psikotropika gitu, akhirnya luar negeri gitu beberapa negara. Contohnya ya kayak di mana Malaysia itu, terus di Australia itu nggak bisa terima keraton lagi. Kemudian di Amerika pun itu juga beberapa negara bagian juga nggak melegalkan keraton, cuman hanya kalau nggak salah yang terbaru itu 6 negara bagian deh. Berarti istilahnya keraton itu nggak semua negara bisa menerima keraton karena emang regulasinya cukup ketat ya. Di Eropa juga masih bisa masuk, kayak di Swiss itu masih bisa masuk, Spanyol, Prancis. Berarti kalau saya rekap beberapa negara tujuan ekspor keraton itu tadi ada Amerika Serikat, Australia itu bisa ya. Berarti Amerika, beberapa negara apa kayak Swiss, Spanyol, Ceko juga suka masuk bisa. Ya, mungkin negara Amerika sama beberapa negara Eropa gitu ya, Bang. Ya. Nah, kan itu regulasinya di luar negeri aja kayak begitu tuh Bang, cukup ya istilahnya ketat lah. Nah, kalau di Indonesia sendiri perkembangannya gimana tuh Bang, baik dari segi regulasinya atau pasarnya? Oke. Kalau di Indonesia, kalau dari regulasi yang terbaru ya, itu ada keputusan dari Menteri Kesehatan ya. Saya lihat Menkes nomor berapa itu ada dari keputusan Menteri Pertanian ya, Menteri Pertanian itu di nomor 104 garis miring PPS garis miring KK titik 140 garing M garing 2 garing 2020 ya, ini sekitar bulan Februari lah 2020 itu menggolongkan keraton ini ke dalam kategori tanaman obat. Ini dari Kementan ya, Kementerian Pertanian ya. Terus juga di Kementerian Kesehatan terakhir itu kalau nggak salah 2029. Jadi dulunya memang keraton masuk ke dalam komoditi yang psikotropika gitu seperti
ya lah. Ya berarti selevel sama ganja Tapi dulunya. dulunya kemudian di Kemenkes 2019 itu kratom dikeluarkan, jadi bukan termasuk kategori narkotika lagi. Tanaman herbal ya. Tanaman herbal. Jadi regulasinya di Indonesia masih aman, tapi memang dari sudut pandang BNN ya kan masih dimasukkan ke golongan 1 nih. Kalau BNN beda lagi. Tapi BNN juga masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat nih, mau dibawa kemana nih kratom nih, apakah mau jadi tanaman herbal atau apa. Jadi alasannya sih masih menunggu penelitian gitu. Mungkin ntar 2024 lah gitu katanya. 2024 nih ini kratom nih mau dibawa kemana nih, masih tetap jadi obat herbal nih atau masuk ke dalam narkotika, psikotropika ya. Jadi gitu teman-teman, kalau mau jelas nunggu kratom ini statusnya kayak apa, nanti lebih baik kita tunggu sampai tahun 2024 nanti. Ya kayak gitu juga, karena sekarang petani kratom itu banyak ya, terutama di Kalimantan, karena didukung sama pemerintah. Oh, sama pemerintah malah didukung. Nah, tapi memang ada regulasi sedikit gitu. Jadi di kita ini untuk ekspor kratom ya, itu nggak boleh yang sudah sudah diolah gitu. Maksudnya sudah campur zat lain atau apa gitu. Jadi pure bubuk aja, powder. Tapi kalau misalnya mau ekspor, kita harus ekspor kratomnya itu harus bentuk bubuk aja. Bubuk murni. Nggak ada murni kratom, nggak ada campuran zat-zat lain. Ditakutkan kan disalahgunakan, kan campur bahan-bahan kimia lain yang bisa mungkin jadi sifatnya kayak narkoba gitu kan. Nah, di kita juga di Indonesia ini belum ada laboratorium yang bisa mengecek kandungan Nitragina speciosa itu. Karena kratom itu kan ada kandungan nitraginanya itu. Ya, itu kan harus melalui uji lab ya. Nah, di kita itu kayak Sukovindo atau lembaga-lembaga lab yang lain itu masih belum ada alatnya, tahun mana saya nggak tahu ya. Akhirnya biasanya nih customer luar negeri nih yang mereka tuh uji lab ini. Jadi eksportir udah kirim produknya ya kan, contohnya ya sampel atau udah saya kirim kan. Mereka tuh buat uji labnya di sana gitu. Bukan di Indonesia gitu. Jadi uji labnya tuh di sana. Ya, dari situ ketahuan kandungan nitraginanya itu berapa. Nah, kalau misalnya pasar ekspor kratom di Indonesia sendiri gimana tuh Bang? Pasar ekspor kratom ya sekarang pasar kratom di Indonesia. Oh, untuk domestik ya? Iya, domestik. Paling untuk domestik nggak terlalu masif ya. Paling cuma beberapa orang aja yang masih mungkin yang tahu kratom gitu kan. Yang masih dijadikan alat obat sebagai pengobatan herbal aja. Jadi kratom ini lebih masuk di pasar luar negeri. Pasar luar negeri yang banyak, khususnya Amerika atau beberapa negara Eropa tadi ya Bang. Nah, karena ini banyak digunakan di luar negeri, sebenarnya banyak yang nyari lah. Kayaknya nih kratom ini jadi komoditi yang cukup mahal ya Bang. Ya. Berharga lah gitu karena banyak yang nyari. Nah, kira-kira emang harga kratom bicara sampai berapa nih Bang? Bedanya sejauh apa sih sama di pasar di Indonesia? Oke, kalau di retailnya ya, setahu saya sih kisaran $28 ya, 25 lah sampai $30 gitu per kilo. Berarti di rupiah sekitar 400 ribuan lah ya, per kilonya. Kalau di Indonesia? Kalau di Indo itu per kilo, kalau beli ecer paling bisa 90.000. Berarti bedanya bisa sampai 4 kali lipat itu Bang. Lumayan berarti. Cuan banget ini produknya kratom. Biasanya di luar itu biasanya gini, tiap origin itu tiap daerah itu mereka punya kandungan nitragena berbeda-beda kan. Jadi mungkin ada buyer dari di luar negeri itu yang sudah order mulai dari mungkin yang Sumatera, yang Kalimantan, yang Bali, ya kan banyak tuh strain-strainnya kan. Mereka uji lab, ternyata
yang daerah sini nih masuk ke strain ini gitu kan. Jadi mungkin mereka juga bisa jual harga bisa dijual lagi gitu. Masih bisa dijual lagi. Itu kalau ini ya, kalau harga pasaran gitu kan. Harga pasarannya. Nah kan tadi dibilang keraton ini cuma beberapa negara yang bisa menerima dan itu pun dengan regulasi yang ketat. Nah sebenarnya kalau yang kirim keraton tuh aman nggak sih bang di negara-negara ini, negara tujuan keratonnya kayak dari Amerika, Nah, jadi ketika kita mau kirim keraton itu harus dipastikan dulu nih regulasi negara tujuan kita itu ya. Open nggak sama keraton nih, maksudnya legal nggak keraton masuk ini. Jangan sampai nanti di Indonesia sudah regulasinya legal kan, tapi ketika di negara tujuan ternyata nggak legal, ilegal ya. Gitu, jadinya nanti malah diekspor balik lagi, diimpor ya, atau dimusnahkan lah gitu kan. Itu bahaya juga gitu. Oleh karena itu kan Mr. Eksportir ini kan sebagai jasa ekspor ya, berupaya untuk mengecek regulasi negara tujuan bisa ekspor atau enggak. Jangan sampai nanti kita memainkan regulasi ya. Misalnya yang kita kirim keraton tapi kita nyebutnya bukan keraton nih, atau green tea atau apa gitu. Itu malah bermasalah. Ada tuh bang kayak gitu ya, kayaknya sih ada dulu gitu. Akhirnya kan ketahuan, kemudian akhirnya buat komitmen di Indonesia nih. Jadi yang kita kirim keratonnya itu harus dideklar keraton. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman eksportir yang mau ekspor keraton sini harus main jujur ya. Jangan main-main sama pemerintah, jangan tipu-tipu gitu. Makanya Mr. Eksportir kan sebagai partner ya. Iya. Kita kirim ke Mr. Eksportir ini, alhamdulillahnya Mr. Eksportir cek and recheck dulu gitu kan, cek and recheck bagaimana regulasi di sana, di negara importir sana. Jadi Mr. Eksportir selalu legal lah ya, dengan jalur paling legal. Jadi kalau misalkan nggak bisa, ya udah nggak bisa kirim berarti sesuai regulasi yang nggak bisa, kalau bisa ya udah kita kirim gitu. Nah di sini dokumen yang dipersiapkan tuh apa aja tuh bang kalau mau ekspor keraton? Dokumen. Ya. Kalau dokumen sih saya semuanya serahin ke Mr. Eksportir aja gitu. Gitu Mr. Eksportir nanti yang mengurus dokumennya. Jadi saya percaya bahwasanya ketika Mr. Eksportir yang kirim itu dia sudah cek and recheck terlebih dahulu gitu. Jadi ada beberapa, misalkan buyer saya nih dari negara misalkan tadi Australia gitu. Ya. Waktu itu kan saya nggak tahu Australia ternyata nggak bisa kirim keraton. Jadi ada konfirmasi dari Mr. Eksportir bahwasanya Australia keraton tidak bisa masuk ke sana. Akhirnya tidak bisa kirim. Kita pulangi uangnya, kita refund uang bayarnya. Waktu itu sih cuma baru 1-2 kilo lah, kirim sana sampel gitu. Jadi bisa kita refund. Gitu. Jadi istilahnya kalau kirim ini regulasi baik di negara tujuan sama di negara Indonesia itu harus sejalan supaya misalnya barangnya bisa keluar dengan aman dan masuk di sana dengan aman. Akhirnya buyer dan seller sama-sama senang, sama-sama cuan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Bagi yang mau ekspor keraton bisa langsung hubungi Mr. Eksportir, karena Mr. Eksportir akan mengirim keraton secara legal. Mr. Eksportir akan terus cek and recheck terhadap regulasi pemerintah dan akan patuh terhadap aturan yang paling terbaru. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang info ekspor atau belajar ekspor, teman-teman bisa mengunjungi halaman website Mr. Eksportir di www.mrexportir.com atau kunjungi sosial media Mr. Eksportir di halaman berikut, atau ikutin channel YouTube-nya Mr. Eksportir. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini dan nyalakan loncengnya untuk tahu lebih lanjut video-video Mr. Eksportir untuk mengetahui pengetahuan tentang ekspor. Nah,
Kita tutup saja pembicaraan pada kali ini. Dadah.